Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puja, puji beserta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Dan tak lupa selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabiin itba'u tabiatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, Allahumma amin. Pemirsa RRM TV dimanapun Anda berada, patutlah kita syukuri bahwasannya atas limpahan karunia Allah Azza wa Jalla kita masih senantiasa diberikan kesempatan sampai umur pada bulan puasa ini, bulan dimana dibukakan baginya pintu-pintu surga serta ditutup baginya pintu-pintu neraka. Setan dibelenggu di dalamnya, serta sebagai pembersih jiwa bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab selalu menyampaikan menyambut bulan Ramadan dengan sebutan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan pembersih jiwa, bulan yang berkah serta diberkahi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa RRM TV yang dimuliakan oleh Allah, adalah menjadi suatu kebanggaan sekaligus kemuliaan bagi kita yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi umat yang paling mulia dari seluruh umat, dengan nabi yang paling mulia dari seluruh nabi, serta betapa besar anugerah yang telah diberi untuk kita renungkan dan patut disyukuri, sehingga menjadi titik semangat bagi kita untuk menjalankan tugas kekhilafahan di muka bumi ini. Ketika Allah menciptakan alam semesta dengan sempurna lalu menurunkan jasad baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tampaklah sudah beribu-ribu keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat selain umat baginda. Allah menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik, adalah pewaris Nabi yang tidak pernah terbalik, serta umat yang pasti diberi syafaat yang tidak bisa diulang-alik. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian semua umat Islam, enggak yang muda, enggak yang tua, enggak yang balita, enggak yang manula, kalian khairu ummatin adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia, serta menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, serta wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Pemirsa RRM TV yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistimewaan kepada umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti, penyampaian adalah bukti, sekaligus keistimewaan yang tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Pernyataan tersebut disaksikan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berdialog dengan Allah, seakan-akan beliau ingin turut ikut serta menjadi umat baginda seperti kita. Wahab bin Munabbih menyatakan dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwasannya tatkala Nabi Musa melihat papan-papan yang di dalamnya berisi firman-firman Allah, maka lantas Nabi Musa berkata, ya Allah, siapakah umat yang dirahmati yang aku ketemukan pada papan-papan itu? Lantas kata Allah, itu adalah umat Muhammad. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mendapati pada papan-papan itu suatu umat yang apabila nanti mereka dikumpulkan di hari kiamat akan tetapi wajah mereka berseri seperti bulan purnama. Maka tolong jadikanlah mereka umatku ya Allah. Lantas berfirmanlah Allah, mereka adalah umat Muhammad. Lalu Nabi Musa berkata sekali lagi,
Ya Allah, sungguhnya aku mendapati pada papan-papan itu suatu umat yang apabila mereka berpuasa karena Engkau di bulan Ramadan, lantas diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Maka tolong jadikanlah mereka adalah umatku ya Allah. Lantas Allah berfirman, mereka adalah umat Muhammad. Lalu Nabi Musa berkata sekali lagi, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai yang menggenggam jiwa ragaku, sungguhnya aku mendapati pada papan-papan itu suatu umat yang apabila mereka berniat melakukan satu kebaikan, maka ia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka ditulis baginya satu kebaikan. Dan apabila mereka melaksanakan kebaikan tersebut atau niat tersebut, maka ditulis baginya 10-700 kebaikan. Maka tolong jadikanlah mereka umatku ya Allah. Itu adalah umat Muhammad, kata Allah. Lantas Nabi Musa berkata sekali lagi, wahai Allah, sungguhnya aku mendapati pada papan-papan itu suatu umat yang apabila mereka dikumpulkan pada hari kiamat, mereka dibagi menjadi 3 golongan. Satu golongan masuk dengan tanpa hisaban ke dalam surga, satu golongan lagi masuk surga dengan hisaban yang ringan, dan satu golongan lagi dibersihkan dari dosa lalu masuk surga. Tolong jadikan mereka umatku ya Allah. Lantas Allah berfirman, itu adalah umat Muhammad. Terakhir Nabi Musa berkata, ya Allah, Engkau membentangkan kebaikan serta kebajikan dan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad dan umatnya. Lantas tolong jadikanlah aku sebagai umatnya ya Allah. Akan tetapi Allah berfirman, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu dari antara manusia dengan risalah dan kalamku, maka ambillah apa yang telah menjadi milikmu dan jadilah kamu sebagai orang-orang yang bersyukur. Arti kata kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, jadilah sebaik-baiknya umat untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan malah kita kontra terhadap apa yang dibawanya, bukan malah kita acuh terhadap apa yang diperintahkan olehnya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasannya kita adalah penyempurna 70 umat dan umat terbaik dan termulia di sisi Allah. Tatkala baginda Nabi besar Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lantas Rasul bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah? Lantas para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi besar menjawab, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan malaikat berada di sisi Allah? Mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir untuk Allah. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Tentulah mereka mulia wahai para sahabat, tapi bukan itu yang aku maksudkan. Lantas para sahabat menjawab, para Rasul ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, bagaimana para Rasul tidak mulia sedangkan para Rasul adalah utusan Allah, senantiasa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, membawa risalah-risalah Allah. Tentu para Rasul adalah paling mulia di sisi Allah, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Lantas siapa yang dimaksudkan dalam hadis Rasul ini? Para sahabat membisu, saling tatap memandang. Lantas salah satu dari antara mereka berkata, apakah kami ya Rasulullah? Apakah kami yang dimaksudkan dalam hadis itu? Apakah kami makhluk-makhluk mulia itu ya Rasulullah? Lantas Rasul pun tersenyum, memandang para sahabat satu persatu. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia sedangkan kalian berada dekat denganku? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia seakan kalian membantu perjuanganku? Tentulah kalian mulia wahai para sahabat, tapi masih ada yang paling mulia daripada kalian. Lantas para sahabat diam 1000 bahasa, tak bisa menjawab apa-apa. Lalu Rasul menundukkan kepala seraya mengusap air mata di pelupuk mata. Dan ketika sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau menangis wahai Rasul? Lalu Rasul mengadahkan wajahnya ke atas, seraya terlihat jelas basah pipinya sampai janggut-janggutnya, seraya bersabda, wahai para sahabat, apakah kalian tidak tahu siapa yang paling mulia di sisi Allah?
Para sahabat terdiam, membisu. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, mereka adalah manusia-manusia yang hidup jauh setelah wafatku. Ketahuilah wahai para sahabat, mereka tidak akan bisa bermuajahah denganku, mereka tidak akan bisa menatap wajahku, serta mereka tidak akan bisa mendengar kata-kataku. Akan tetapi mereka tetap beriman kepadaku, mereka tetap senantiasa bersolawat atas diriku, dan mereka tetap senantiasa bersaksi bahwasannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa RMTV yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kita selaku umat Nabi Muhammad, marilah kita bersama-sama menjadi umat yang sebaik-baiknya untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita membenahi akhlak kita untuk menjadi umat yang sebaik-baiknya untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mari kita bersama-sama beramal ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga apa-apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini semoga menjadi amal, menjadi bukti bahwasannya kita layak menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan apa-apa yang kita lakukan semoga menjadi titik nilai ibadah di sisi Allah dan untuk diri kita pribadi masing-masing. Amin amin Allahumma amin. Sebagaimana Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Oleh karenanya saya selaku pembicara meminta maaf kepada para pemirsa apabila ada salah kata, salah ucap yang tentunya tidak saya sengaja, dan jelas yang benar datang mutlak dari Allah Azza wa Jalla dan yang salah datang dari pribadi diri sendiri. Khudma sofa wada'ma kadar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.